darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan gelas perak kau menebus dirimu, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang ramai. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dengan seluruh warga jemaat GPI Kristus Gembala yang ada di Malang
dan juga yang ada di Lawang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan renungan firman Tuhan pada hari yang sangat bersejarah ini, yaitu hari Jumat Agung. Sebab seorang yang sangat agung, Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang sangat agung itu, telah wafat mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia yang berdosa, supaya pada akhirnya kita yang mau percaya kepadanya tidak harus binasa, tapi bisa dikembalikan untuk bersekutu dengan Allah. Di hari yang agung ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan karena itu mari kita akan berdoa bersama-sama memohon berkat Tuhan di atas pemberitaan firman Allah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di hari yang sangat besar dan agung ini, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba sangat memohon Engkau akan menolong kami semua, baik hambamu sendiri, baik seluruh warga jemaatmu, GBI Kristus Gembala, baik yang ada di Malang atau di Lawang. Tuhan akan memberkati kami dengan firman-Mu ini. Tuhan, tuntunlah pemberitaan firman-Mu, kuasai hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan jernih bagi seluruh anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu dapat menerima firman ini, diterapkan dalam hidupnya sehingga memuliakan nama Tuhan dan memberkati orang lain, dan mereka juga akan diberkati. Seluruh waktu saat yang teduh dari awal sampai akhir penyampaian firman ini, hamba memohon pimpinan Roh Kudus. Bagi kemuliaan Bapa, kami telah berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam hari yang sangat istimewa, hari peringatan wafatnya Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat Agung ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan hari ini saya akan beri judul, maka judulnya adalah berkat berlipat dari salib Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada berkat yang berlipat dari salib Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus ketika dia menulis kepada jemaat di Roma dalam suratnya itu, maka ketika dia menjelaskan mengenai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dia menulis di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32 menyatakan sebagai berikut. Ia, yaitu Allah, Ia atau Allah itu yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, saudara-saudara, dari pernyataan firman Allah ini kita melihat disinilah cinta kasihnya Allah yang kita sembah ini luar biasa. Bapa begitu mengasihi kita sehingga walaupun Bapa hanya punya satu-satunya putranya, satu-satunya itu diserahkan kepada kita oleh karena kasih Bapa itu. Dan Yesus Kristus Tuhan kita, putra yang tunggal dari Bapa itu, hanya punya satu-satunya hidup, tapi satu-satunya hidup itu karena kasihnya diserahkan untuk penebusan kita, sehingga kita akan dibebaskan dari hukuman dosa dan kita boleh mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa kalau Tuhan Allah saja sudah menyerahkan putra tunggalnya, bagaimanakah mungkin Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, Sang Yesus Kristus itu. Nah, maka karena itu saya ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu berkat berlipat dari salib Yesus Kristus. Itu berkat apa saja? Hari ini kita akan mengkonsentrasikan diri kita hanya kepada 3 berkat saja ya. Berkat yang pertama adalah dari salib Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan berkat keselamatan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Berkat keselamatan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita tahu saudara, bahwa pada waktu Allah menciptakan alam semesta dulu, itu segala sesuatu diciptakan dengan baik, dengan maksud supaya dia menjadi tempat yang sangat baik untuk puncak atau mahkota ciptaannya, yaitu manusia. Dan ketika manusia diciptakan pertama kali, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, penuh dengan kemuliaan seperti Allah sendiri. Namun demikian, karena manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu, maka manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Demikianlah akhirnya Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 3 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan dari Allah. Namun demikian, pada waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia
berusaha sekuat tenaga supaya dapat kembali lagi dalam persekutuan dengan Allah, dapat kembali lagi bersatu dengan Allah. Dengan demikian maka manusia akan mendapatkan gambar dan rupa Allah. Tapi segala macam usaha manusia yang luar biasa parahnya tetap saja tidak mendatangkan berkat itu bagi manusia. Bahkan kitab Yesaya mengatakan bahwa kebaikan manusia yang dibangun di dalam agama-agama mereka itu di hadapan Allah kualitasnya seperti kain lara saja atau kain popok saja, saudara. Karena itu tidak ada yang dapat memperbaiki, sehingga akhirnya Allah sendiri harus turun ke dunia ini dalam rupa manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, sehingga Dia akan dapat menebus segala dosa kita. Tuhan Yesus Kristus yang lahir sebagai benih perempuan yang masih suci, dinaungi oleh Roh Suci, tidak pernah berbuat dosa, maka Dia dapat menjadi penebus yang tuntas kepada persoalan manusia, yaitu dosa-dosa manusia. Sampai akhirnya Dia harus mati di atas kayu salib. Dan ketika Yohanes mencatat percakapan Tuhan Yesus Kristus dengan Nikodemus, pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus sedang menerangkan jalan keselamatan, dan Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sekarang mengatakan, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena penulis kitab Ibrani mengatakan, memang tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Tetapi karena Yesus Kristus kemudian mati di kayu salib, dan pada waktu itu terjadi penumpahan darah, maka manusia boleh mendapatkan hidup yang kekal. Kalau upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun syaratnya harus percaya kepada Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, menarik saudara, kalau kita melihat orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, seperti apa orang yang percaya itu? Saudara, menarik ketika Tuhan Yesus Kristus masih di kayu salib itu, pada waktu itu Dia diapit oleh dua penjahat yang sama-sama disalib, penjahat kelas kakap mereka. Tapi salah satu dari penjahat itu kemudian dari atas kayu salib dia mengatakan, Tuhan, kalau engkau ke Firdaus nanti ingatlah aku ya. Jadi orang itu berarti percaya kepada Yesus ketika Yesus disalib itu. Maka Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat kelas kakap pun pada detik-detik terakhir mau percaya kepada Yesus, maka dia ternyata dapat diselamatkan. Apalagi orang yang masih jauh dari kematian, kalau dia mau percaya kepada Yesus, tentu dia akan diselamatkan. Namun demikian saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kepercayaan yang dimaksudkan adalah terus-menerus dijaga sampai akhir hidupnya nanti. Saudara, memang kalau sudah merayakan hari Paskah atau Jumat Agung seperti begini, saya ini sungguh-sungguh haru dengan Tuhan Yesus. Saya sungguh-sungguh haru dengan Allah Bapa. Betapa kasih-Nya sangat besar. Saudara-saudara sering sekali mendengar kesaksian saya. Saya berasal dari keluarga besar 9 bersaudara. Semuanya kami dulu tidak percaya pada Tuhan. Keponakan-keponakan kami semua tidak percaya pada Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya yang sangat besar, kemudian Tuhan mengirimkan ya orang-orang yang baik-baik dari gereja di kampung saya menjadi kesaksian. Kemudian menceritakan betapa Allah sangat mengasihi manusia yang mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi kita. Kalau kita mau percaya kepadanya, maka kita pasti akan diselamatkan. Saudara masih ingat kesaksian saya ya, ketika saya menceritakan bagaimana keponakan saya yang dia sudah percaya kepada Tuhan dan saya belum percaya kepada Tuhan, dia penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan tiap kali pulang dari sekolah minggu dia sungguh-sungguh menunjukkan keluar biasaan itu. Lalu kemudian suatu kali saya merasa kok saya ini seperti di padang gurun, saya tidak mendapatkan sukacita dan damai sejahtera itu. Lalu keponakan saya mengatakan, Om, kalau Om sebenarnya mau ya, Om itu mesti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
maka nanti Om pasti diselamatkan. Om tidak akan perlu masuk ke neraka. Karena Tuhan Yesus itu ngomong loh Om, sesuai dengan guru sekolah minggu mengatakan bahwa mereka yang percaya kepadanya akhirnya menjadi domba-dombanya, dan mereka nanti pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tapi dapat hidup kekal. Saya seandainya pada waktu itu bertanya kepada keponakan saya, mana ayatnya? Mungkin dia tidak bisa menjawab. Tapi kemudian nanti ketika saya juga percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, saya memang oleh kesaksiannya itu akhirnya saya tertarik untuk percaya pada Tuhan. Sementara saya sangat tidak yakin akan keselamatan saya yang kekal. Kalau saya mati, apakah saya bisa masuk surga? Apakah saya bisa bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya? Penuh dengan ketidakpastian. Maka saya melihat sukacita dan damai sejahteranya. Saya kemudian satu kali datang kepada Tuhan dan mengatakan, ampunilah dosa saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Tuhan. Dan pada malam hari itu, saya mengalami damai sejahtera seperti yang belum pernah saya alami. Sampai sekarang damai sejahtera itu menjadi milik saya, karena saya mau percaya kepada Dia. Namun Tuhan Yesus mengatakan sebagai berikut di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai ayat 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini rupanya berita yang dikutip oleh keponakan saya tadi, dan di sini sebenarnya ada pesan bagi kita anak-anak Tuhan, saudara, supaya kalau kita tetap akan memiliki hidup yang kekal, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam keselamatan yang kekal selama-lamanya itu, ternyata sebagai domba-dombanya kita harus melakukan dua hal itu. Terus-menerus mau mendengarkan suaranya dan terus-menerus mengikut Dia. Seperti nyanyian itu yang mengatakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kalau sudah memutuskan menjadi pengikut Yesus Kristus, terus-menerus dengarkan Dia dan ikut Dia. Tidak mau kembali kepada kehidupan yang lama, dan kemudian kita akan mengikuti Dia sampai ke surga. Kiranya saudara-saudara dan saya didapati Tuhan menjadi domba-dombanya yang baik, untuk terus-menerus mempunyai hubungan yang dekat dengan Dia, sehingga kita terus-menerus mendengarkan suaranya dan kita terus-menerus mengikut Dia. Kita tidak akan memisahkan diri dari Dia, maka pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Selamat di dalam kerajaan surga. Nah, itu berkat yang pertama. Siapapun yang percaya, maka dia akan mendapatkan hidup kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Nah, berkat yang kedua apa, saudara? Berkat yang kedua akan saya sebut sebagai berkat teladan atau patron kehidupan. Berkat teladan atau patron kehidupan. Artinya dia menjadi pola anutan dari hidup kita. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus ini seorang yang sangat luhur. Kita tahu hidupnya di muka bumi hanya 33 tahun saja, tetapi meninggalkan pengaruh yang luar biasa. Beberapa kali saya sebut bahwa sekarang ini penduduk dunia yang jumlahnya 7,2 miliar ini, saudara, kira-kira sepertiganya adalah pengikut Yesus Kristus. 2,5 kira-kira 2,4 atau 2,5 miliar pengikut Tuhan Yesus Kristus. Betapa luar biasanya itu. Dan mengapa itu pengaruhnya menjadi besar, luar biasa? Karena salah satunya adalah ini, dia mempunyai kehidupan yang sangat benar dan luhur. Dia punya kehidupan yang sangat benar dan luhur. Mari kita akan renungkan yang pertama. Ini saya hanya ambil dua hal ini saja. Sebenarnya kehidupannya penuh dengan luar biasa dari segi kebenarannya. Bayangkan, saudara, dia pernah mengatakan kata-kata seperti ini ya, dalam Matius 5 ayat 37, jika iya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Karena lebih daripada itu berarti berasal dari si jahat. Dan Tuhan Yesus itu hidupnya benar sekali. Kata-katanya tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, selalu tegak lurus. Dia selalu berkata benar, dia berbuat benar. Itu sebabnya kira-kira 30 tahunan kemudian ketika Rasul Petrus
memperjuangkan pelayanannya kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga setelah Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit, kemudian beberapa hari atau 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu kemudian naik ke surga, lalu Roh Kudus turun, maka dimulailah gereja atau jemaat mula-mula, dan kira-kira jemaat mula-mula itu berjalan sekitar 30 tahun, lalu Rasul Petrus menulis surat, dan di dalam surat Rasul Petrus 1 Petrus pasal 2 ayat 22 dia mengatakan begini, ia, maksudnya Yesus, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Rasul Petrus itu ketika mengenang kehidupan Tuhan Yesus, dia kan muridnya Tuhan Yesus yang paling dekat, ya. Dia mengatakan bahwa sepanjang saya mengingat hidupnya itu dia selalu benar, tidak pernah berbuat dosa, khususnya tipu tidak ada dalam mulutnya. Penulis kitab Ibrani juga mengatakan yang sesuatu yang luar biasa. Dia bahkan ketika dicobai, dia tidak berbuat dosa, saudara. Kadang-kadang pada waktu kita dicoba itu sulit loh untuk mempertahankan hidup tidak berbuat dosa, tapi dia bisa tidak berbuat dosa. Artinya hidupnya selalu benar dan tegak lurus terus. Tapi di samping itu kata-katanya dan tindakannya Tuhan Yesus itu selalu luhur saja, saudara. Bayangkan ketika dia sedang menyampaikan khotbahnya di atas bukit itu, ada banyak mutiara-mutiara keluhuran yang diajarkan, ya. Sampai akhirnya tokoh India, ya, sekaliber Pak Mahatma Gandhi aja sangat mengagumi ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus, terutama khotbah Tuhan Yesus Kristus di bukit dan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu juga yang dilakukannya, sehingga Mahatma Gandhi menaruh hormat yang sangat tinggi kepada Tuhan Yesus Kristus, itu mau menjadi seperti dia juga kalau menjadi pemimpinnya. Tuhan Yesus sekurangnya di atas bukit itu juga mengajarkan satu ajaran yang sangat terkenal ini. Banyak, ya, yang lainnya. Tapi saya contohkan satu aja. Kalau ada orang yang tampar pipi kananmu, Tuhan katakan, kasih pipi kirimu. Artinya jangan balas. Luar biasa, toh? Luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus kemudian selalu menolong orang-orang lain. Terutama orang-orang yang tidak berdaya, ya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburnya, yang lemah dibelanya, yang berkekurangan dicukupkannya. Bahkan kalau dia dilakukan kejahatan terhadap dia, dia tidak pernah membalasnya dengan kejahatan, tapi dia membalasnya dengan kebaikan. Nah, kemudian salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus Kristus di atas bukit itu, pada waktu itu kan dia pasti awal-awal pelayanannya, jadi semua orang masih senang dengan dia, ribuan orang mendengarkan ajarannya, dan ketika di atas bukit itu anginnya sepoi-sepoi, suasananya enak, luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan banyak ajaran yang luhur, di antaranya dikutip oleh Matius di dalam pasal yang kelima ayat 43 sampai 44. Tuhan Yesus mengatakan begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dari perjanjian lama, orang-orang pada waktu itu sudah pernah membaca bahwa mereka boleh mengasihi sesamanya dan membenci musuhnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tapi aku mengajarkan padamu supaya kamu mengasihi musuhmu dan bahkan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Enak sekali ngomong begitu di hadapan orang banyak yang sangat menyukai dia. 3 tahun, kira-kira 3 tahun setengah sesudahnya, dia diuji apakah kata-katanya juga akan dilakukan dalam tindakannya. Menarik, saudara. Ketika Tuhan Yesus kemudian dianiaya oleh orang-orang yang berdosa, oleh orang-orang yang enggak benar. Jahat-jahat mereka itu. Dan Tuhan Yesus adalah orang yang sama sekali benar, tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat jahat, selalu berbuat baik. Malah dia mendapatkan kesengsaraan dan aniaya oleh orang-orang itu. Dibawa, dia diseret ke gunung Golgota itu, sampai kemudian dia disalibkan seperti seorang kriminal atau penjahat kelas kakap saja. Dan ketika di sana, mungkin ada orang juga yang dulu pernah mendengarkan khotbah Yesus di bukit, ingin membuktikan apakah dia betul-betul mengasihi musuh-musuhnya dan juga mendoakan mereka yang menganiaya dia. Saudara, Lukas pasal 23 ayat 34 mencatat Tuhan Yesus Kristus dari atas kayu salib berdoa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi berarti, saudara,
apa yang diajarkannya, itu juga yang dilakukannya Tuhan Yesus. Ini bersatunya kata dan perbuatan ini sangat penting, dan Tuhan Yesus adalah orang macam itu. Nah, itu sebabnya kemudian Rasul Paulus dan penulis-penulis Perjanjian Baru menyarankan supaya kita ini mengikuti patron atau teladan kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang selalu bertindak benar dan selalu berbuat luhur serta berkata-kata luhur itu. Paulus dalam kepada jemaat di Filipi mengatakan begini, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus itu. Kalau diteruskan itu kan mengatakan walaupun dia dalam rupa Allah tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya menjadi manusia bahkan seperti hamba, dan kemudian akhirnya sampai mati di kayu salib karena dia hamba yang taat. Luar biasa. Kita perlu menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus. Ikuti teladan dan patron Yesus. Bahkan kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama dan kedua, Paulus mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, ya, ngikuti terus teladannya Allah itu. Seperti apa? Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jadi kita disuruh ngikuti, ya, Tuhan Yesus jadi patron atau teladan dalam kehidupan kita. Ya, dia sudah mengasihi kita, mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah di atas kayu salib. Itu sebabnya Rasul Petrus misalnya kemudian menasihatkan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itu, biarlah kiranya kita akan meninggalkan cara hidup yang sia-sia dan ikuti hidup yang luhur dari Yesus Kristus. Begitu juga penulis Ibrani meramaikan nasihat itu dengan mengatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi karya salib Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya akan menolong kita, sehingga kalau kita mau hati nurani sebagai pusat yang menggerakkan tangan, kaki, dan semua alat tubuh kita ini akan meninggalkan perbuatan yang sia-sia, tapi mengikuti contoh kehidupan yang benar dan luhur seperti Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa kesaksian saya. Sebelum kami semua jadi anak Tuhan, kami ini mengamati kehidupan orang-orang Kristen di kampung kami. Dan ibu saya saja, jauh sebelum beliau menjadi anak Tuhan, beliau sudah mengatakan bahwa memang kok orang Kristen itu dari dulu saya amati, mereka itu orangnya baik-baik. Kiranya kita menjadi orang-orang Kristen seperti di kampung saya itu. Sehingga akhirnya, mengapa mereka jadi baik? Karena mereka mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Maka akhirnya menjadi kesaksian yang luar biasa. Nah, berkat yang ketiga dari salib adalah berkat teladan pelayanan. Kita telah membaca dalam firman Tuhan bahwa setelah kita menerima anugerah keselamatan, maka tidak terkecuali setiap orang percaya diberi kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah diberikan surga kepadanya dengan gratis. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menebus itu, sehingga akhirnya kita tidak perlu mati di kayu salib seperti Tuhan Yesus. Tidak perlu mati dihukum karena dosa kita, karena sudah digantikan oleh Tuhan Yesus itu. Maka sebagai ucapan syukur kita kepadanya, kita dipanggil untuk melayani Allah dengan apapun talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, mari kita akan jadikan Yesus Kristus juga sebagai patron atau teladan bagi pelayanan hidup kita. Karena Tuhan Yesus Kristus pernah mengajarkan kepada orang-orang yang diajarnya itu bahwa dia adalah gembala yang baik. Di Yohanes pasal 10 ayat 11, dia mengatakan bahwa akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika diucapkan, itu Tuhan Yesus belum melakukan apa-apa. Tapi akhirnya Tuhan disalibkan, dan itu berarti dia membuktikan bahwa dalam pelayanannya, seperti seorang gembala, dia bahkan mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kalau sudah berbicara mengenai pelayan Tuhan Yesus, kira-kira apa yang bisa kita ikuti teladannya? Nomor satu, ya, Tuhan Yesus itu
dalam melayani itu dorongan yang mendorong hatinya untuk melayani itu adalah dorongan kasih ilahi, kasih agape yang penuh dengan kemuliaan itu. Jangan lupa ya, pernyataan Dr. William Barclay yang selalu saya sebut untuk menjelaskan kasih ilahi atau kasih Bapa ini seperti apa. Dia mengatakan bahwa kasih agape itu adalah kasih yang mau melakukan atau bertindak apa saja demi kebaikan yang tertinggi dari orang yang dikasihinya. Jadi pelayanan kita mesti seperti Tuhan Yesus Kristus itu, sehingga akhirnya kita mau melakukan apa saja, pengorbanan apa saja demi kebaikan yang tertinggi dari orang yang kita kasih. Kalau orang yang kita kasih mencapai kebaikan yang tertinggi, itulah hasil dari pelayanan yang dipenuhi dengan kasih oleh kita. Saya pernah menanyakan, kira-kira seperti apa sih? Ingat saja saudara, seorang ibu atau ayah yang mengasihi anaknya. Hanya ibu atau ayah yang rela untuk dikencingin ya atau diberakin oleh anak kandungnya sendiri ketika dia sedang membopong anak itu ketika bayi. Kasih itu rela berkorban seperti itu. Demikianlah Tuhan Yesus pada waktu melayani. Alkitab menceritakan bahwa Tuhan mengatakan kalau serigala punya liang atau punya lubang rumahnya, kalau burung di udara punya sarang untuk tidur, anak manusia tidak punya bantal, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya karena terlalu sibuk melayani, tidak sempat memikirkan dirinya sendiri. Dia melayani siang malam tanpa henti-hentinya, kalau boleh dibilang. Istirahatnya sangat sedikit, sering kurang istirahat. Bahkan ketika dia ikut dengan murid-muridnya melayani ke daerah Gerasa, naik perahu sampai tertidur lelap gara-gara terlalu kecapean. Tuhan Yesus melayani orang tanpa membedakan, khalayak ramai dilayani dengan serius, orang perorangan dilayani dengan serius, orang kaya dilayani dengan serius, orang miskin dilayani dengan serius, dan terus-menerus itu dilakukannya sampai dalam kurun waktu 3 tahun lebih ya saudara. Dan kemudian ketika dia disalibkan, Tuhan Yesus mengatakan satu perkataan yang luar biasa. Semua rencanamu Bapa untuk saya melayani umat manusia selama 3 tahun berpuncak pada penyaliban saya ini. Sehingga Tuhan Yesus kemudian mendeklarasikan tetelestai. Yang dalam Alkitab kita diterjemahkan sudah selesai. Terjemahan lama mengatakan sudahlah genap. Artinya apa? Semua pelayanan Yesus Kristus dilakukan secara all out, habis-habisan. Sampai pada akhirnya harus mengorbankan nyawanya. Ketika nyawanya sudah dikorbankan di atas salib, dia katakan sudah selesai, tuntas pelayanan saya, pengorbanan saya. Dan setelah itu baru kemudian Alkitab mencatat bahwa Yesus berdoa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan dengan itu kemudian dia meninggal dunia. Berarti pelayanan Tuhan Yesus itu diakhiri sampai sempurna, luar biasa. Nah itu sebabnya saudara, dalam kitab Korintus misalnya seorang yang luar biasa juga pelayanan dalam perjanjian baru, betul-betul ingin mencontoh, ingin menjadikan Tuhan Yesus teladan dalam pelayanannya, maka maka Rasul Paulus ini memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus dan mengatakan 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yang terjemahan lama mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Nah, ketika dia ngomong begini, apa yang dimaksudkan? Nah, ini menjadi jelas kalau kita melihat ayat yang sebelumnya. Pas sebelumnya ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu berarti 1 Korintus pasal 10 ayat 33. Di situ Paulus mengatakan begini, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Inilah pelayanan yang meneladani, yang mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, mau mengorbankan apa saja, tidak untuk kepentingan diri sama sekali, tapi supaya yang dilayani akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Semoga saudara-saudara dan saya menjadi orang-orang yang seperti Tuhan Yesus, seperti Rasul Paulus mengikuti teladan Yesus, kita juga mengikuti teladan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, mau all out, habis-habisan melayani siapa saja dengan tanpa pamrih untuk diri kita, tapi supaya mereka yang kita layani beroleh selamat sampai akhir jalan hidup kita. Dalam perjuangan melayani, Paulus kemudian mengatakan ya, kalau kamu melayani
dia menasihatkan kepada anak rohani yang masih muda yang waktu itu melayani di Efesus, kota terbesar ketiga pada zaman kuno itu. Nah, Timotius ya, dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang, Timotius, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dia dapat gaji berapa, dia dapat gambaran apa, bayaran berapa, dia dapat fasilitas apa, enggak pernah. Jangan mikirkan itu, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus itu melihat bahwa pelayanan kita itu mesti seperti seorang prajurit yang mau berjuang saja, jangan mikir motivasi-motivasi untuk diri kita sendiri. Tapi biarlah yang kita layani pasti akan mendapatkan keselamatan. Mari kita habis-habisan untuk melakukan pelayanan seperti itu sampai pada akhirnya. Rasul Paulus sendiri akhirnya juga bersaksi ya, ketika dia sudah sampai hampir titik garis akhir dari hidupnya. Dia dipenjarakan karena pemerintah Roma pada waktu itu sangat tidak suka dengan kekristenan yang berkembang dengan luar biasa, menyaingi pemerintah Roma. Akhirnya Paulus dipenjarakan di bawah tanah, pengap, gelap, pekat, berbau, dingin. Tangannya dirantai, kakinya dibelenggu. Dia tahu sebentar lagi dia akan diadili dengan tidak adil. Dan dalam pengadilan itu kemungkinan besar dia akan dieksekusi mati, dan akhirnya memang benar dia akhirnya dieksekusi mati dengan cara dipenggal kepalanya. Sebelum detik-detik itu terjadi, Paulus mengatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Seolah-olah Paulus mengatakan, setialah melayani all out, habis-habisan. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk keuntungan kita, tapi demi keselamatan orang lain sampai pada akhirnya. Kiranya saudara-saudara dan saya akan mendapatkan berkat-berkat yang berlipat dari salib Tuhan Yesus Kristus ini pada hari ini ketika kita memperingati hari yang agung, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita umat manusia. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat firman-Mu. Tuhan, firman-Mu telah menolong kami untuk melihat betapa luar biasanya berkat yang mengalir dari salib Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami akan menjadi anak-anak-Mu yang selalu memegang berkat ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apa yang Kau kerjakan pada hari ini ya Tuhan Yesus, maka bagi kami ada peluang untuk masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kekal selama-lamanya dengan Allah Bapa kami selama-lamanya, karena kami mau percaya terus kepadamu. Dan tolonglah Tuhan supaya dalam hidup kami sehari-hari kami terus-menerus suka untuk mendengarkan suaramu, baca dan dengar firman-Mu, serta menaikkan doa-doa kami setiap hari bersekutu dengan Engkau, serta kami akan terus-menerus mengikuti Engkau dalam sepanjang hidup kami, satu langkah demi langkah sampai langkah yang terakhir. Dan dengan demikian pastilah kami akan menjadikan Engkau Tuhan Yesus kehidupan-Mu sebagai patron atau teladan bagi kehidupan kami, supaya kami punya kehidupan yang selalu benar seperti Engkau, dan supaya kami mempunyai kehidupan yang selalu luhur dan memberkati banyak orang. Bahkan kami akan terlibat dalam pelayanan-pelayanan di ladang Tuhan sampai habis-habisan dalam kehidupan kami, bahkan kami melakukannya sampai akhir hidup kami, sehingga kami juga boleh mendengarkan Tuhan akan berbicara kepada kami di akhir hidup kami nanti. Sabaslah ya hambaku yang setia, kamu setia sampai akhir dan kamu akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat GBI Kristus Gembala, baik yang ada di Malang maupun di Lawang, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan Bapak Gembala Sidang dengan seluruh keluarganya. Tuhan akan berkati dan pakai dengan luar biasa, supaya nama Tuhan dikuduskan dan dimuliakan. Kami berdoa semuanya ini dengan bersyukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami dan junjungan kami, bahkan Gembala Agung kami. Kami telah berdoa ini. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut perjamuan kudus.
kita hanya memandang kepada pengorbanan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Oh.
Shalom. Kami sudah menyelesaikan ibadah online ini yang sangat singkat ini. Mari saatnya kita akan menyambut perjamuan kudus. Sama-sama kita mengangkat roti tinggi-tinggi untuk nyatakan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Firman Allah mengatakan jelas ya, di sini firman Allah mengatakan jelas. Firman Allah mengatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, firman Allah mengatakan roti yang kita angkat tinggi-tinggi, persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita sama-sama mengangkat roti dan kita makan roti ini dengan mengucapkan syukur atas persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dihancurkan oleh kita semua karena perbuatan dosa-dosa kita. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengetahuan. Cawan adalah darah Yesus ya, untuk menyucikan kita. Darah Yesus telah ditumpahkan di kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Yesus untuk menyembuhkan sakit penyakit kami, yang mengampun dosa-dosa kami dari segala dosa-dosa yang kita lakukannya dan telah mengampuni kami. Mari kita sama-sama minumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Minum cawan ini. Haleluya. Amin. Saya percaya yang sakit disembuhkan. Sama-sama doa ya. Terima kasih Bapakku yang baik, kami sudah selesaikan ibadah perjamuan kudus ini. Percaya Tuhan, yang sakit pasti kau sembuhkan, yang kekurangan pasti diberkati. Pulihkan mereka Tuhan, buat mereka mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tidak lama lagi Engkau akan datang kedua kalinya untuk jemput umat-Mu. Kami tidak tahu kapan datangnya, seperti yang Kau katakan, Engkau datang akan seperti pencuri, tidak ada satupun yang tahu, dan tidak satupun yang menghalangi Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan sebentar lagi akan datang untuk menyebut umat-Nya. Kami serahkan perjamuan kudus ini, dan kedatangan-Mu kami sambut dengan sukacita dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur, haleluya, amin. Ya, shalom. Acara ibadah kita sudah selesai. Kita sudah merayakan satu acara yang luar biasa. Kami serahkan jemaat yang ada di Malang, jemaat yang ada di Lawang dalam kuasa kasih Tuhan. Angkat tanganmu saudaraku. Engkau diberkati Tuhan. Tuhan berjanji engkau jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Yang dikerjakan oleh engkau, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Wajah Bapa menyinari dan memberkati engkau. Keluar masuk rumah diberkati, keluar masuk kantor engkau diberkati. Jadi engkau kepala bukan ekor, naik bukan turun. Yang dikerjakan oleh engkau selalu Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan senantiasa keluargamu boleh nikmati damai, sejahtera, sukacita yang dari Allah. Melalui janji-janji Allah yang luar biasa. Jadikan engkau saksi Tuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.